Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Satria. Saya mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 202307101012. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi yaitu tentang pengantar metode kuantitatif dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Pengantar metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan sistematis untuk mempelajari fenomena sosial dengan menggunakan data numerik. Metode ini membantu peneliti memahami pola hubungan dan tren dalam data yang dikumpulkan. Dan definisi dan karakteristik metode kuantitatif. Yang pertama yaitu adalah definisi. Metode kuantitatif menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis, menemukan pola, dan mengeneralisasikan temuan ke populasi yang lebih besar. Dan yang kedua yaitu adalah karakteristik. Metode ini menekankan objektivitas pengukuran dan analisis statistik. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yang terstandarisasi dan diukur secara objektif. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pengujian hipotesis. Hipotesis penelitian diuji secara statistik untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan antara variabel. Dan yang terakhir yaitu adalah generalisasi. Temuan dari sampel dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar dengan tingkat kepercayaan tertentu. Tujuan dan manfaat metode kuantitatif. Yang pertama, pengujian secara hipotesis. Pengujian hipotesis ini menguji hubungan dan perbedaan antara variabel dengan menggunakan data numerik. Yang kedua yaitu adalah menggunakan mengukur variabel penelitian dengan menggunakan instrumen yang terstandarisasi dan diukur secara objektif. Kemudian yang ketiga yaitu adalah generalisasi. Generalisasi membuat kesimpulan tentang populasi yang lebih besar berdasarkan temuan dari sampel. Kemudian yang keempat, memprediksi hasil atau tren di masa depan berdasarkan data yang dikumpulkan. Kemudian proses dalam metode kuantitatif. Yang pertama yaitu adalah perumusan masalah. Perumusan masalah ini artinya itu adalah mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan merumuskan pertanyaan penelitian. Terus yang kedua yaitu adalah tinjauan literatur. Menganalisis literatur yang relevan untuk memahami konsep teori dan temuan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu adalah perumusan hipotesis. Merumuskan dugaan atau pernyataan tentang hubungan antar variabel yang akan diuji. Kemudian yang keempat yaitu adalah pengembangan instrumen, yaitu membuat instrumen pengumpulan data yang valid, reliable, dan mengukur variabel. Kemudian pengumpulan data, mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan. Dan yang keenam yaitu adalah analisis data, menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode statistik. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan dan implikasi, menginterpretasikan hasil analisis data dan menarik kesimpulan. Kemudian jenis-jenis desain penelitian kuantitatif, yaitu ada eksperimen, survei, dan korelasional. Yang pertama eksperimen. Eksperimen ini yaitu adalah memanipulasi variabel independen untuk melihat pengaruhnya pada variabel dependen. Dan yang kedua yaitu adalah survei. Survei ini mengumpulkan data dari sampel besar dengan menggunakan kuesioner atau wawancara. Yang terakhir yaitu adalah korelasional, meneliti hubungan antara dua atau variabel tanpa memanipulasi variabel independen. Pengumpulan data dan teknik sampling. Yang pertama yaitu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dalam metode kuantitatif dilakukan secara sistematis dan struktur. Dan yang kedua yaitu adalah teknik sampling. Teknik sampling digunakan untuk memilih sampel yang representatif dari populasi. Dan yang ketiga yaitu adalah metode pengumpulan. Metode pengumpulan data yang umum digunakan meliputi kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Yang terakhir yaitu adalah teknik sampling. Teknik sampling yang umum digunakan meliputi simple random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Kemudian analisis data kuantitatif. Yang pertama yaitu adalah statistik deskriptif, yaitu adalah meringkas data dengan menggunakan median, modus, dan standar deviasi. Dan yang kedua yaitu adalah statistik inferensial, yaitu adalah menguji hipotesis dan membuat generalisasi tentang populasi berdasarkan data sampel. Dan yang ketiga yaitu adalah analisis regresi, yaitu meneliti hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.
Dan yang terakhir yaitu adalah analisis varian, yaitu membandingkan rata-rata dari 2 atau lebih kelompok. Jadi yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dan implikasi. Yang pertama adalah interpretasi hasil. Nah, jadi seorang peneliti dapat menginterpretasikan hasil analisis data dalam konteks penelitian. Dan kesimpulannya yaitu adalah seorang peneliti juga dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Dan implikasinya yaitu adalah dapat menerapkan temuan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kebijakan, atau praktik. Serta rekomendasi yaitu adalah memberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian untuk penelitian selanjutnya. Sekian dari saya. Apabila ada banyak kesalahan kata dalam menyampaikan baik secara disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.